masuknya lengan 853, seluruh bola cahaya merah perlahan terbuka dan 5 cahaya emas muncul di depan Xiaoyan. Apa ini? Sungguh sumber fluktuasi yang sangat mengerikan. Wajah Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Kejutannya saat ini tak terkatakan dan dia sangat bersemangat. Yang paling penting adalah bahwa 5 ramuan emas ini berbeda dari buah sebelumnya. Karena ramuan emas ini juga mengandung kekuatan keabadian. Sial, ada harta seperti itu. Ucap 853 juga sangat terkejut. Adapun Xiaoyan yang berada dalam baju besi dewa meskipun dia sangat bahagia saat ini. Karena jika dia diizinkan untuk mengambil 5 ramuan emas ini, dia mungkin menerobos ke puncak dewa bintang 9 dalam satu gerakan. Yang membuat Xiaoyan bahagia adalah senyum masam yang tak berdaya. Andai saja 5 ramuan emas ini muncul lebih awal. Namun jika itu terlihat oleh 853 sekarang, apakah itu tidak dapat dibagi menjadi 2? Mata Xiaoyan di bawah baju besi dewa melintas dengan tajam. Saat ini dia tidak ingin berbagi 5 ramuan emas dengan 853. Lagi pula bagi Xiaoyan, peran 5 ramuan emas tidak perlu dikatakan. Tujuan Xiaoyan adalah menerobos keabadian Kaisar. Tetapi untuk menerobos keabadian, langkah pertama harus mencapai puncak dewa bintang 9. Jadi 5 ramuan emas ini sangat penting bagi Xiaoyan. Hal ini terkait dengan apakah Xiaoyan dapat menerobos ke puncak dewa bintang 9 dalam waktu sesingkat itu. Dan itu juga mengandung kekuatan keabadian. Meskipun dia tidak dapat menyerapnya, mungkin kekuatan keabadian itu tidak sama. Yang dapat mengekspos Xiaoyan ke kekuatan keabadian dan meletakkan beberapa fondasi untuk menerobos keabadian. Pada saat ini tubuh Xiaoyan sedikit menegang. Dia ragu-ragu apakah akan menyelesaikan 853 saat ini. Dan dia berpikir di dalam hatinya. Tergantung bagaimana 853 memilih. Masih bisa dimaafkan jika dia memberi Xiaoyan. Namun jika dia tidak ingin berbagi dengan Xiaoyan, maka jangan salahkan Xiaoyan karena kejam. Pada saat berikutnya 853 perlahan mencondongkan tubuhnya. Mengambil ramuan emas dan meletakkannya di telapak tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat ini niat membunuh di mata Xiaoyan tidak bisa lagi disembunyikan. Dan tidak satu pun dari 5 ramuan emas ini bisa menghilang. Cedera 853 belum sepenuhnya pulih. Dan sekarang jelas merupakan waktu terbaik untuk menghapusnya. Oh, sayang sekali. Ucap 853. Tepat ketika Xiaoyan hendak melakukannya, dia hanya mendengar 853 menghela nafas. Ramuan emas ini tidak berguna bagi kita dan tidak bisa ditelan. Lebih baik mengirim beberapa senjata dan serangan. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Ucap 853. Adapun pedang yang sudah dipegang Xiaoyan di tangannya tiba-tiba diletakkan. Tidak apa-apa. Meskipun ramuan emas ini tidak berguna, mereka lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Aku akan menyimpannya terlebih dahulu. Dan mungkin mereka akan berguna di masa depan. Ucap Xiaoyan berkata kepada 853 dengan nada menghibur. Setelah mendengar kata-kata itu, 853 juga mengangguk sedikit. Pada saat ini Xiaoyan melangkah maju dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada 853 untuk menghilangkan kecurigaannya. Dari mana kau mendapatkan ramuan ini? Kualitasnya cukup bagus. Ucap 853. Pada saat yang sama 853 dengan senang hati mengambil alih ramuan yang diserahkan kepadanya oleh Xiaoyan. Tampaknya dia jelas lebih peduli dengan ramuan penyembuhan yang diberikan kepadanya oleh Xiaoyan daripada 5 ramuan emas. Xiaoyan tampak ceroboh. Segera dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan ke-5 ramuan emas ke dalam botol giok. Kau harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu dan aku akan melindungimu. Ucap Xiaoyan berkata kepada 853. Sepertinya Xiaoyan tahu bahwa dia benar-benar tidak tertarik pada ramuan emas ini sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah kekuatan 853 dalam baju besi dewa terlalu lemah. Belum lagi pertempuran keabadian. Bahkan jika itu adalah dewa petarung yang sedikit lemah, ramuan emas seperti itu tidak berani ditelan sesuka hati. Itu sebabnya 853 tidak tahu tentang ramuan emas ini. Dalam kasus kekuatan yang tidak mencukupi, ramuan emas ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga sumber dan keabadian yang terkandung di dalamnya akan berakibat fatal. Seketika 853 langsung duduk. Dia perlahan membuka pelindung kepalanya. Dan kemudian melemparkan ramuan yang diberikan oleh Xiaoyan ke dalam mulutnya. Melihat wajah aneh di baju besi dewa, Xiaoyan merasakan aura yang berasal dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan.
Sosok-sosok di bawah baju besi dewa ini hanyalah kekuatan bertarung abadi yang membuat Xiaoyan merasa cukup bingung. Selain itu, 853 sama sekali tidak tertarik pada ramuan emas ini, yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa rahasia di dalamnya. Taisu mungkin sangat langka dalam sumber daya, yang tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasi. Melawan makhluk keabadian sudah menjadi tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh dunia Taisu. Tetapi jika demikian, setelah mereka datang ke dunia Suanyin, sumber daya di sini cukup untuk berlatih. Tetapi mengapa kekuatan mereka masih pada tingkat petarung biasa? Xiaoyan cukup bingung dengan hal ini. Adapun mengapa hanya ketika Xiaoyan melihat kesempatan dia dapat menemukan cara untuk bertanya-tanya. Jelas pertanyaan ini tidak pernah bisa ditanyakan dari mulutnya. Melihat penyembuhan 853, Xiaoyan juga memilih tempat untuk duduk. Pada saat ini sebuah ramuan emas muncul di tangannya. Merasakan sumber yang kaya yang terkandung dalam ramuan emas, detak jantung Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Xiaoyan tidak ragu. Setelah dengan cepat membuka pelindung kepalanya, dia dengan cepat menelan ramuan emas pertama yang tidak diketahui. Adapun sumber yang kuat dan kekuatan keabadian, apa efek lain yang dimiliki ramuan emas itu semuanya masih belum diketahui. Saat ramuan emas tenggelam ke dalam tubuh, sumber energi yang bergejolak seperti banjir dan binatang buas meledak dengan gila di tubuh Xiaoyan. Momentum kuat ini pecah dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, medan gaya transparan muncul di samping Xiaoyan, memotong semua fluktuasinya dari dunia luar. Melihat Xiaoyan dari jauh, sepertinya dia sedang duduk dan bermeditasi, dan tidak menemukan fluktuasi dan kelainan dalam nafas Xiaoyan saat ini. Bahkan di mata orang luar, mereka tidak bisa melihat ratu cantik berdiri diam di samping Xiaoyan sepanjang waktu. Sumber energi yang bergejolak tersapu liar di tubuh Xiaoyan. Selain itu juga mengandung kekuatan keabadian yang tidak bisa diserap Xiaoyan sekarang. Tetapi ketika kekuatan keabadian ini meluap dari tubuh Xiaoyan, itu diserap oleh baju besi dewanya. Selain sumber dan kekuatan keabadian, ramuan emas juga mengandung sihir yang sangat kuat. Ramuan ajaib mengembun di tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Dan setelah beberapa saat dia menembus 100 garis. Ramuan ajaib juga menghilang pada saat ini. Warnanya berubah menjadi ungu. Xiaoyan telah mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan oleh Raja Iblis Tianhe sebelumnya. Selain sumbernya sendiri, dia juga membutuhkan restu sihir untuk menunjukkannya. Tetapi kekuatan keterampilan bertarungnya sangat bagus. Sekarang ramuan ajaib telah mencapai 100 garis. Secara alami tidak sulit untuk menampilkan gajah cahaya ajaib Tianhe seperti sebelumnya. Dan menurut sudut pandang saat ini, ramuan ajaib adalah kondisi yang diperlukan untuk pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembunuhan. Latar belakang gas sumber Xiaoyan yang menembus menjadi 1,4 miliar juga naik dengan cepat di bawah erosi gas energi yang luar biasa. Dan segera menembus menjadi 1,5 miliar. Dengan peningkatan kekuatannya, kecepatan peningkatan Xiaoyan juga berlipat ganda dari hari ke hari. Dan kecepatan kondensasi bintang di meridiannya semakin cepat. Ketika Xiaoyan sedang berlatih, Xin berganti di lantai 9 menara pembunuhan. Terlihat sosok yang duduk dalam gelap dan ada bayangan berdiri di sampingnya. Itu telah jatuh. Gumam Yonghe. Sosok yang duduk itu perlahan membuka matanya. Sosok ini tidak lain adalah Yonghe yang merupakan avatar dari Zuchi. Pada saat ini matanya rata dan dia tidak bisa melihat kesedihan dan kegembiraan. Tetapi jelas bahwa jatuhnya Taijing masih menyebabkan beberapa fluktuasi dalam mentalitasnya. Apakah menurutmu dia mati karena mengekspos informasi? Atau apakah dia terhapus olehnya karena alasan lain? Ucap Yonghe perlahan bertanya bahwa bayangan yang berdiri di sampingnya tidak lain adalah Yuking. Yuking sedikit bergumam dan alisnya sedikit berkerut. Tidak ada senyum di wajah Yuking saat ini. Meskipun dia dan Taijing biasanya suka bertengkar dan mempersulit satu sama lain. Ketika dia benar-benar mengetahui bahwa dia telah mati, maka dia juga cukup tidak nyaman. Kedua orang itu memikirkan sesuatu, dan mereka tidak bisa menebak sama sekali. Kekuatan orang itu sangat kuat, namun jelas kekuatan sang ratu jauh lebih kuat dari dirinya. Dan sang ratu selalu melindunginya. Ucap Yuking. Selama periode waktu mengikutinya, aku hanya merasakan bahwa perilaku orang ini agak aneh. Dia bertindak santai dan tidak memiliki aturan. Benar-benar tidak mungkin untuk mengendalikannya. Ucap Yuking melanjutkan. Ketika Yonghe mendengar kata ratu, matanya juga menunjukkan kompleksitas. Jika ratu telah mengikutinya sepanjang waktu, itu memang hal yang sangat rumit.
Tetapi seharusnya tidak sulit untuk bergandengan tangan dengan Taisu untuk menahan ratu dan menyelesaikan orang ini. Ucap Yonghe berkata perlahan. Apakah kau pernah melihat ratu mengambil tindakan? Ucap Yonghe bertanya lagi. Yuking berhenti dan kemudian mengingat pertempuran yang mengikuti Xiaoyan sebelumnya. Dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Ratu tidak pernah mengambil tindakan langsung. Orang itu adalah orang yang persis sama dengan kepala istana. Memiliki tubuh keabadian, tetapi sumber energinya tampaknya tetap berada di dewa petarung biasa. Jadi aku pikir sebagian besar kasus diselesaikan oleh sang ratu yang bertindak diam-diam. Ucap Yuking menjelaskan. Tapi ratu benar-benar terlalu kuat. Selama dia tidak ingin kita menyadarinya, kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan selama dia tidak mau, kita tidak bisa mencari tahu di mana dia berada. Dia seperti hantu, seolah-olah tersembunyi dalam bayangan. Ucap Yuking melanjutkan. Yuking mengatakan bahwa kesan ratu hanya digambarkan dengan menakjubkan. Karena kekuatan pihak lain telah benar-benar melebihi kognisinya. Bagaimanapun dia dulu seorang keabadian. Meskipun dia telah jatuh, dia tidak benar-benar jatuh. Tetapi sekarang dia hanya akan menggunakan semakin sedikit kekuatan. Setelah kekuatan yang tersisa habis, dia juga akan mendapatkan kematian yang nyata. Ucap Yonghe mengangguk. Seolah-olah dia bisa merasakan keterkejutan dan kekaguman ratu di hati Yuking. Bahkan Yonghe sangat berhati-hati tentang sang ratu. Jadi dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Taisu untuk meluncurkan penyergapan terhadap ratu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan ratu dalam pertempuran ini, dia juga bisa mengambil tangan Taisu untuk menguji sang ratu. Dan itu juga bisa membuat Taisu berseteru dengan ratu. Tujuan sebenarnya dari Yonghe jelas bukan untuk menghapus Xiaoyan. Sejauh ini yang Yonghe benar-benar ingin selesaikan tetaplah sang ratu. Munculnya ratu adalah ancaman terbesar bagi istana pemburu dewa. Pada saat dia tidak muncul, bukan hanya memerintah dunia Xuanyan, tetapi di seluruh dunia Xuanyan, istana pemburu dewa memiliki posisi terdepan mutlak. Dan dengan perkembangannya semakin banyak orang kuat yang bergabung, sumber daya istana pemburu dewa juga bertambah. Dalam jangka panjang, istana pemburu dewa pasti akan segera berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Xuanyan. Adapun Yonghe, dia dapat mencapai tingkat seperti sang ratu dan memiliki hak mutlak untuk berbicara dan mengendalikan seluruh dunia Xuanyan. Kekuasaan adalah apa yang Yonghe kejar pada tahap ini. Kemunculan kembali sang ratu membuat Yonghe merasa krisis. Dan sikap ratu terhadap istana pemburu dewa meskipun tidak ada permusuhan yang jelas. Terlebih lagi itu menunjukkan bahwa ratu bahkan lebih bijaksana tentang hal ini. Tidak lama kemudian suara berderap datang dari lapisan ke-9 kabut abu-abu. Kedua sosok itu datang berdampingan dan akhirnya melayang di depan Yonghe. Apakah kau pemilik istana pemburu dewa? Ucap salah satu dari mereka membuka mulutnya dengan suara rendah. Kedua sosok itu menggunakan baju besi dewa. Dan pelindung kepala juga menutupinya. Tampilan baju besi dewa kira-kira sama. Hanya saja warna dan bentuk sederhananya yang sedikit berbeda. Tentu saja perbedaan sebenarnya adalah angka di lengannya. Pada saat yang sama mata Yonghe juga tertuju pada lengan kedua orang Taisu. Dengan dua angka yang berbeda yaitu 817 dan 830. Ketika dia melihat dua angka ini, Yonghe sedikit mengerutkan kening dan sepertinya merasa sedikit tidak bahagia. Tetapi untuk sesaat, matanya kembali jernih dan dia sedikit menangkupkan tangannya ke kedua orang Taisu. Ya, aku pemimpin dari istana pemburu dewa. Ucap Yonghe perlahan membuka mulutnya. Di hadapan kedua Taisu, nada suara Zuci tetap datar. Dan tidak ada kerendahan hati di depan mereka. Sebaliknya matanya acuh tak acuh seolah menunjukkan bahwa dia adalah penguasa sebenarnya dari alam Xuanyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.